Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, khusus kepada klien yang bertanya kepada saya pagi ini. Pertanyaannya begini, Pak, suami saya meninggalkan saya cukup lama, 2 tahun lebih, tidak ada kabar, tidak memberikan nafkah, tidak pernah nelpon. Apakah sudah jatuh talak? Sementara saya ada keinginan menikah lagi dengan orang lain sekitar 3 bulan yang akan datang katanya. Karena laki-lakinya itu sedang menggugat cerai di Jawa. Artinya dia ingin menikah lagi ya, karena calon suaminya kemungkinan 3 bulan lagi akan jatuh talak, sementara dia ya suaminya tanpa kejelasan. Sementara saya bicara dengan calon suami saya bilang suami saya sudah cerai tapi belum pengadilan. Nah, apakah sudah jatuh talak? Nah, jadi begini, sementara suami saya ini yang calon ya mengatakan mau menikahi saya secara siri sambil nanti diurus perceraiannya. Yang saya tanya itu apakah sudah jatuh talak? Suami saya tidak pernah mengucapkan talak tapi meninggalkan saya cukup lama. Sahabatku dan kepada klien, sebenarnya kasus ini banyak terjadi di mana-mana ya. Ini seseorang yang memiliki suami Bang Toyib. Bang Toyib ini artinya pergi tak jelas entah pergi kemana. Oke, saya jawab begini. Cerai itu hanya terjadi apabila dua. Satu, suami mengucap dengan tegas, aku ceraikan kamu, aku talak kamu. Ya, itu tegas namanya. Itu cara satu menurut agama. Menurut negara, setiap perceraian harus diputuskan oleh pengadilan agama. Artinya harus putus lu, ketok palul hakim, tek baru putus dia. Nah, dari dua ketentuan itu, menurut agama, kalau suami tidak mengucap talak, berarti tidak cerai. Menurut fikih, menurut negara, kalau pengadilan tidak ketok palu, artinya kalau tidak diputuskan pengadilan, berarti belum cerai. Nah, oleh karena itu, bagaimana kalau suami pergi, tidak ada kabar berita? Apakah sudah jatuh talak? Saya jawab, belum. Karena tidak masuk salah satu keduanya. Tapi dia pergi, Pak. Lama kali, tak ada nafkah, tak ada kabar, belum. Lalu bagaimana? Ya, ajukan ke pengadilan. Artinya seorang wanita harus ngajukan ke pengadilan, minta atau gugat suami untuk cerai, atau gugat suami cerai. Bisa walaupun suami tak mau. Kan minta cerai kan suami tidak harus mau, ya kan? Gugat ke pengadilan baru putus dia. Lalu kalau memang tidak cerai, ketika taklik talak dibacakan, taklik talak waktu kita akad nikah itu kan, kalau nggak salah suami berjanji, berbunyi begini ya, apabila suami saya meninggalkan ya 2 tahun lamanya, kan begitu kan, itu kan janji suami. Tapi ingat, janji suami itu pun terhubung atau satu kesatuan dengan apabila istri saya menggugat ke pengadilan maka jatuh talak saya satu. Artinya suami pergi ini, suami berjanji dengan catatan, dengan ketentuan istri saya menggugat. Artinya walaupun meninggalkan cukup lama 10 tahun sekalipun, kalau istri tidak menggugat, ya tidak cerai juga namanya. Karena janji 2 tahun pergi berturut-turut tidak memberikan kabar jatuh talak itu menyatu dengan apabila istri saya ke pengadilan dulu. Artinya walaupun lama pergi tidak ada kabar berita,
istri tetap, seorang istri tetaplah istri dari suami yang katanya lama pergi itu. Sahabatku, khusus kepada kalian, jangankan meninggalkan cukup lama tanpa ada kalimat talak. Ada kalimat yang senada talak saja butuh penjelasan. Contoh, ya sudahlah, ini nampaknya rumah tangga kita tidak bisa dibenahi. Kau balik ajalah dengan makmu. Kalau balik kampung ajalah ikut bapakmu. Itu kan mirip cerai. Itu pun belum jatuh talak. Supaya jatuh talak, seorang istri atau orang lain menanyakan, apa maksud omonganmu tadi, Bang? Cerai apa bukan? Artinya yang mirip kata cerai saja belum tentu cerai kalau tidak dikonfirmasi ulang. Kalau kata suami cerai, cerai dia. Kalau katanya tidak, belum, dia belum. Apalagi sekedar pergi bertahun lamanya. Jadi jawaban singkat saya, meskipun suami pergi cukup lama, belum jatuh talak. Jadi caranya bagaimana supaya putus? Ya gugat. Lalu pas, kalau nikah siri, nah ini yang masalah. Kalau nikah siri kan tak ada surat, tak ada dokumen. Kalaupun toh ada surat dari penghulu bodong atau penghulu palsu, ya selembar kertas itu, walaupun kop yayasan, pengurus masjid segala macam lah, ke pengadilan kan tak laku. Lalu bagaimana caranya? Ya sidang isbat dulu. Sidang isbat untuk menggugat cerai bisa. Setelah sah sidang isbat baru gugat cerai. Jadi 2 kali sidang ya. Oleh karena itu teman-temanku dimanapun Anda berada, jawaban singkat saya atas pertanyaan ini, satu, bahwa apapun ceritanya selama belum 2 suami mengatakan talak menurut agama, ya. Yang kedua, menurut negara, walaupun suami ngomong talak, kalau belum diputus oleh negara, artinya belum diputus oleh hakim, belum cerai. Oleh karena itu, bagi yang suami lama pergi, ya, kalau istri mau nikah lagi, ya gugat dulu. Sebab walaupun 10 tahun pergi, kita tiba-tiba nikah dengan orang lain, nanti kalau laki-laki itu balik, ya ternyata kita sudah nikah lagi, dia bisa memenjarakan kita. Suami itu, walaupun sudah 10 tahun lamanya. Jelas ya? Belum cerai. Yang kedua, saran saya kepada para pelaku nikah siri, ya cepat tobat, cepat urus pernikahan sahnya. Sebab nikah siri ini susahnya nanti kalau cerai. Ya, ketika suami tidak mengucap talak, susah putusnya. Karena ketika gugat ke pengadilan tidak ada dokumen nikah. Memang bisa juga, cuman prosesnya panjang. Sidang isbat dulu, setelah dapat baru ke pengadilan. Kalau gitu nekat saja nikah saja Pak. Haram menurut agama. Betul, laki-laki itu tidak bisa menggugat. Karena dia juga nikahnya tidak ada buku nikah. Tapi ketika dia belum mengucap talak, ketika mulutnya itu belum ngomong aku ceraikan kamu, berarti wanita itu sama dengan poliandri. Betul, kita tak bisa dipenjarakan oleh mantan suami karena nggak ada buku nikah. Tapi Allah kan maha tahu. Apa kita mau masuk neraka menikah dengan laki-laki lain sementara suami belum mentalakkan, walaupun itu suami siri. Makanya jangan coba-coba nikah siri. Saya kira itu ya untuk bertanya, mudah-mudahan dapat dipahami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.